Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 19 April tahun 2020 merupakan Minggu Paskah kedua. Saya ingin berbagi firman Tuhan untuk kita hari ini berdasarkan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Pembacaan diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 11 dan dari Perjanjian Baru surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Saya tidak membaca ayat-ayat itu. Saya harap saudara-saudara sudah membaca kedua bagian Alkitab itu. Hanya saya ingin membaca judul perikop dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 11, yaitu bahagia orang saleh. Sedangkan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12, judul perikopnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pengharapan adalah sesuatu yang baik, yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh seseorang yang akan terjadi di masa depannya. Masa depannya itu entah 1 hari lagi, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Pokoknya apa yang dia harapkan di masa depannya, yang belum dia lihat, tetapi dia yakini bisa terwujud dalam hidupnya, itu adalah pengharapan tentang hal-hal yang baik. Kemudian iman itu mengandung 3 hal. Yang pertama, mengetahui. Yang kedua, meyakini. Dan yang ketiga, bertindak. Orang yang mengatakan dirinya beriman, berarti dia mengetahui akan sesuatu yang baik. Dan mengetahui dilengkapi dengan meyakini bahwa apa yang baik itu betul-betul ada dan bisa terwujud dalam hidupnya. Dan kemudian sesudah dia yakin, dia bertindak, dia berbuat. Karena kalau orang beriman lalu tidak berbuat, tidak bertindak, berarti imannya kosong. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mempunyai pengharapan, kita berpengharapan akan masa depan yang lebih baik, itu karena kita beriman. Beriman kepada siapa? Tentu saja kita beriman kepada Dia yang kita percaya bisa mewujudkan harapan kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12 ini, dasar dari pengharapan dan iman itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Pada waktu itu, banyak pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf yang masih meragukan apakah yang tidak pernah terjadi itu bisa terjadi. Misalnya tentang kebangkitan. Sebelumnya tidak pernah ada kebangkitan, maka mereka meragukan. Tetapi orang yang beriman, dia percaya adanya kebangkitan. Nah, karena kebangkitan itu sudah terjadi, maka kebangkitan itu lebih memperkuat pengharapan orang percaya. Karena dia sudah berpengharapan, maka dia mengimani itu. Karena dia tahu, dia yakin, dia mengimani. Bagaimana dia mengimani? Lalu dia ikut hidup
di dalam Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Karena Dia yang bangkit, tidak saja bangkit, tetapi juga meninggalkan pesan-pesan, meninggalkan petunjuk-petunjuk, contoh-contoh, dan teladan-teladan bagi orang yang percaya kepadanya, bagi para saksi kebangkitan itu. Bagaimana kita bisa berpengharapan demikian kuat? Kita bisa beriman, percaya, dan yakin karena kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Iman bagi kita, percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Lebih-lebih kita yang sekarang ini hidup di abad ke-21 ini, yang jauh masanya kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka itulah yang dinamakan kita beriman. Beriman karena Tuhan yang menganugerahkan ke dalam hati dan kehidupan kita untuk mampu percaya kepadanya, untuk mampu yakin kepada Dia, untuk mampu hidup sebagai muridnya dan bertindak dalam hidup kita sekarang ini menjalankan perintah-perintahnya dan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita diberi pengharapan, kita diberi iman, kita beri suatu kasih juga karena Dia mengasihi kita dan membuat kita beriman. Maka kita pun diminta untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam konteks dunia sekarang ini menghadapi COVID-19 ini, sangat luar biasa menguatkan kita. Kebangkitan Yesus itu. Sesudah Dia mati, Dia bangkit kembali. Maut tidak bisa menahannya. Dan kebangkitannya akan menjadi kebangkitan dan kemenangan atas maut bagi orang yang percaya kepadanya. Kepada saya, kepada saudara, ini anugerah luar biasa, memberikan kekuatan kepada kita. Bagi keluarga-keluarga yang sudah mengalami peristiwa ini, keluarganya meninggal dunia, sakit, dan lain sebagainya, ini kekuatan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dan itu kemenangan bagi setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya. Dan ini juga suatu dasar kekuatan pengharapan bagi kita, bahwa deraan COVID-19 ini tidak akan berlarut-larut. Tuhan pada saatnya akan menghentikan semuanya ini. Tuhan mempersiapkan murid-muridnya, kita semua untuk ikut serta memutuskannya. Tuhan mempersiapkan orang-orang pintar, ahli-ahli untuk mengetahui dan menemukan semua hal yang bisa membuat COVID-19 ini tidak mampu menyakiti anak-anak Tuhan. Akan muncul vaksin-vaksin, akan ditemukan obat-obat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, itu semua adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita berpengharapan dan beriman kepadanya untuk menolong kita. Dan oleh sebab itu, karena kasih itu maka kita mengasihi sesama, juga mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita. Dengan cara bagaimana? Dengan ikut serta dalam gerakan massal seluruh dunia, sebangsa dan setanah air, sekawasan, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara yang dipandu oleh pemerintah kita, dipandu oleh badan kesehatan dunia, juga di daerah-daerah kita, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, semuanya berusaha, dan itu semua harus kita dukung. Kalau dikatakan di rumah saja, ya di rumah kita beribadat dari rumah kita. Kalau kita harus keluar pakai masker, kita harus pakai masker. Kalau disarankan untuk cuci tangan minimal 20 menit sekali, cuci tangan, tidak apa-apa. Makan makanan bergizi, olahraga,
yang secukupnya. Itu semua adalah upaya-upaya kita. Selain melindungi diri kita dari bahaya COVID-19, melindungi keluarga kita, itu juga cara kita melindungi orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari dengan firman Tuhan ini kita semakin giat, semakin bersemangat, dan semakin yakin COVID-19 ini akan bisa dikalahkan dan dihentikan. Tuhan beserta kita. Immanuel. Amin.